Halo sahabat Kompas, di edisi tamu kita kali ini kita kedatangan trio dari Surabaya. Mereka menamakan dirinya The Marlus. Halo. Mungkin bisa perkenalkan masing-masing kalian nama dan posisinya sebagai apa, bermain sebagai striker kah? Gelandang. Aku Tommy main drum di Marlus. Saya Natasha, saya main keys sama nyanyi. Saraka main gitar. Ya, salam kenal, selamat kenal. datang di kantor kami. Terima kasih. Selamat datang di Jakarta. Thank you. Ini ada yang saudaraan nggak sih? Di antara kalian? Nggak ada. Nggak ada ya? Semua Saudara teman. Nabi Adam. Semua. saudara Nabi Adam. Saudara udah dari keturunan yang Iya, jauh. yang jauh banget. Iya. Baru. Nah itu gimana awal mula kalian berteman, perkenalannya itu gimana? Awalnya Raka sama Tommy. Hmm. Mereka udah sahabatan dari Temen dari zaman SMA. Iya. Zaman Gigs, SMA bertemu di gigs gitu. satu Ketemu di sekolah? gigs. Beda enggak? Enggak. Hmm. Ketemu di gigs gitu. Terus sering beberapa bikin kolektif gigs bareng gitu ya. Kolektif band, DJ gitu. Terus sempat kami bikin acara ngajakin bandnya Tasya. yang dulu. Tasya juga punya band sendiri dulu waktu Ya, itu. Iya. ada waktu itu. Terus akhirnya waktu pandemi kemarin akhirnya membentuk band ini gitu. Nah ketemunya dengan Tasya gimana? Di gigs itu yang kami buat itu kebetulan kami mengundang bandnya Tasya. Oh jadi gigs itu kalian yang organize? Iya. Oh. Iya. Jadi karena emang waktu tahun 2020 tuh kan itu COVID tuh ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu aku main ke rumahnya Raka. Nah, Raka Intim mereka Iya. beberapa bulan. lebih sering intim karena nggak bisa ngapa-ngapain Mas. Mau ngapain coba? Nggak punya uang. Ya Ini udah. mau makan di sana. Ya udah Raka punya mini studio lah bisa dibilang ya. Nah itu ya udah kita coba-coba bikin yang baru aja di Surabaya. Sebelumnya Raka dan Tommy apakah satu band atau punya proyekan bareng? Enggak sih. Enggak, malah kita jauh banget Mas. Tapi jadi kenalnya karena di Mutual gigs itu. Mutual Sama gigs. bikin ya, acara kolektif bareng itu ya. Ya sama kolektif. Nah, waktu memutuskan untuk bikin sesuatu yang baru itu, apakah udah kebayang akan memainkan musik seperti apa? Kalau aku waktu itu udah kebayang sih pengen bikin musik seperti ini dengan sound yang seperti ini gitu. Bayangannya seperti maksudnya udah menentukan benchmarknya soundnya dari label A, musiknya dari produser B gitu. Jadi emang udah menentukan pengen Bentuknya nih bisa seperti ngejar apa gitu ya? mereka gitu. Pengennya. Kalau Tasya dulu bandnya sebelumnya memainkan musik yang seperti apa? Sebenarnya sih agak beda dari yang Marlus ini ya. Dulu tuh pop, terus kayak agak city pop gitu. Terus, tapi sebenarnya banyak referensi atau dari dulu tuh banyak dengerin lagu-lagu yang sereferensi dari Marlus gitu. Jadi kayak 60s, 70s. So, jadi waktu Raka waktu itu ngontak kayak, Tasya aku punya project ini nih, kamu coba jamin dong atau kamu coba bikinin kayak nyanyinya gitu. Terus kayak, cocok ya udah. Cocok itu cocok dengan referensimu? Iya, karena aku dulu tuh sebenarnya waktu dari SMA sampai kuliah gitu jarang main ke gigs kayak mereka gini kan. Karena aku waktu kuliah itu lebih sering ke paduan suara di kampus. Jadi baru ketemu sama mereka tuh ya waktu aku punya band itu. Terus baru tahu ternyata ada juga ya teman-teman yang dengerin lagu-lagu kayak gini. Aku pikir nggak ada gitu kan, belum ketemu lah. Baru ketemunya waktu sama Marlus ini. Ya udah jadi kayak ya ada ya gitu. Nah, nama Marlus itu sudah ada sebelum kalian bertiga? Belum ada. Belum ada. Jadi yang menentukan nama ini adalah kalian bertiga sudah. Itu ada former member kami dulu namanya Bimantara. Jadi waktu itu karena niatnya berempat, cuman akhirnya bertiga. Cuman waktu itu dia menemukan nama daerah gitu di daerah kayaknya di daerah Eropa gitu. Terus Marlus gitu. Terus saya nyoba nyari di Google. Kayaknya nggak ada yang berhubungan dengan musik gitu. Jadi akhirnya kalau nyari
nah ini kalau misalnya band pasti yang keluar kita gitu. Keyword yang paling gampang aja Simple, udah. simple. Sesimpel itu. Penting sekarang. Iya Iya. makanya. Iya, iya. Karena Membuat orang-orang IP emang baru. Benar. karena emang orang-orang condongnya pasti ke internet. Iya, Iya. nyarinya di situ Iya. kan. Ya. Browsingnya mungkin lewat situ. Betul, di DSP juga kalau ngetiknya Marlos aja gitu ya, yang Kadang-kadang Iya. ada yang sama. keluar kali ya. Heeh. Iya, itu pilihan nama yang bagus sih menurutku. Nah, mungkin pada saat video ini tayang nanti, album kedua kalian sudah rilis ya. Ya. Hari Jumat tanggal 22, Yes. 22 Mei. 22 Mei. Itu judulnya di Hotel Malibu. Ya. Benar. Aku tadi sempat googling di Surabaya ada tuh nama Hotel Malibu. Apakah benar itu yang dimaksud? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Jadi apa Jangan itu? yang itu. Jangan yang itu. Agak bahaya. Kalau orang Surabaya sendiri mungkin Pasti konteksnya pasti tahu. Tapi aku ngeliat Tapi fotonya arahnya juga kita- tahu sih. Tapi arahnya kita nggak ke sana sebenarnya. Nah, pilihan Hotel Malibu itu sebenarnya kayak metafora aja udah mas. Dari sebuah Tempat yang Tempat jauh. yang jauh dari tempat yang rumah. Tempat jauh. yang jauh dari rumah gitu. Maksudnya Malibu kan jauh gitu. Hmm. Terus waktu kami tour kan sempat ngelewatin Nah, Malibu itu, terus kayak menarik juga ya, kayak akhirnya keinget ada Hotel Malibu di Surabaya meskipun nggak nyambung itu tadi, tapi menarik juga ya bikin konteks kayak seakan-akan Jauh. jauh gitu, tapi nama judulnya tetap berbahasa Indonesia gitu, tapi tempatnya jauh. Tapi nanti gimana kalau ada orang yang mengasosiasikan si album itu? Enggak apa-apa. Bebas. bebas aja sih. Cuman menurut kita kata di Hotel Malibu itu kayak indah banget gitu loh. Ya. Iya. Tapi Tapi daerahnya indah sih. daerahnya emang Daerah indah. Malibu itu sendiri ya. Iya. Emang indah. Gitu. Cantik. Iya. Makanya itu dijadikan judul album karena kalian terkesan dengan kota Malibu itu waktu itu, tempat Dan Malibu itu. hotel-hotel dan Hotel-hotel motel-motel di yang sekitar di sana. sana gitu. Waktu kita sempat tur. nginep di sana. Sempat Daerah Di Malibu. Malibunya Malibunya enggak. Oh, Malibunya cuma enggak. lewat. Cuman- Cuma ya di California itu kami kan ke kota-kota, beberapa kota-kota gitu, terus Di motel-motel. di motel-motelnya cukup terkesan kayak biasanya ngeliat di film di sini. Gitu. sempat shock. Kayak Iya. mobil parkir di depan kamar ya. Iya, Benar, gitu. benar. Yang di Surabaya juga sih. Parkir depan kamar cuman Di depan kamar. Tapi konteksnya berbeda. konteks filmnya yang berbeda gitu ya. Konteks filmnya. Nah, itu kan tadi ternyata sudah dijelaskan Hotel Malibu yang kalian maksud tidak ada hubungannya dengan Surabaya. Tapi secara kota sendiri Surabaya itu berpengaruh apa pada musikalitas kalian? Ada pengaruhnya nggak? Pasti sih. Pas. Masih cara kami menyampaikan mungkin ya. Kayak semalam tuh sempat ngobrol-ngobrol juga gitu sama teman-teman di Subuh itu ngomongin apa karena mungkin Surabaya itu bisa dibilang nggak nyaman, kayak panas, terus bising gitu Iya, di luar. Tapi Suasananya. akhirnya kami ketika di studio itu nggak jadi marah, tapi bikin sesuatu yang meredakan kemarahan di luar Iya, itu betul. mungkin ya. Tapi itu perspektif yang akhirnya bikin kami jadi mikir Iya. juga kayak Oh iya, mungkin mungkin. juga Tapi waktu bikin album Perak atau single-single sebelumnya nggak kepikiran seperti itu? enggak. sih. Karena musik-musik emang pure musik-musik yang kami emang kami sukai dan kami banyak dengarkan tuh jenis musik yang bisa dibilang hampir sama dengan musik yang kami buat gitu. Sekarang. Sekarang dan yang Perak juga Iya, nggak bisa terlalu dibilang. beda Bisa jauh dibilang. ya. Kalau aku dengar album kalian sih kayak album itu bisa menyerap atau mengajak untuk duduk sebentar. Mari kita dengarkan lagu ini, santai sejenak. Iya. Apakah itu yang kalian maksudkan untuk lewat album ini? Mungkin. Sebenarnya kita nggak ada intensi apa-apa kan, bikin lagu ini pengen supaya teman-teman bisa seperti A, B, C, D, E. Cuma karena dari kemarin kami ketemu banyak teman-teman yang udah dengerin juga dan kurang lebih highlightnya hampir sama kayak Mas bilang itu sih, kayak duduk sebentar, punya waktu untuk diri sendiri, tenang dari hal-hal itu. Ya buat kami tuh suatu input juga sih. Dan yang membuat kami sadar kayak oh iya ya, siapa emang gitu kali ya. Mungkin kayak gitu karena kami biasanya kalau di studio tuh kan sore hari setelah kami berkegiatan, bekerja, jadi kayak
mungkin ya jadi salah satu hal atau kegiatan yang bikin kami kayak riset lagi gitu. Sama ada satu hal yang kayak cukup waktu itu jadi pemikiran waktu bikin album tuh kebayang musik kami tuh pengen bikin musik yang juga cocok ketika di elevator. Kayak lagi di lift nunggu gitu kan perjalanan musak. Ya. Elevator musik gitu. Elevator music gitu. Jadi iya, misalnya kayak lagi sama 8 orang random di dalam elevator gitu tuh tiba-tiba kan kayak oh musiknya gini bisa nikmatin meskipun nggak kenal award-awardnya itu kayak kan oh ya udah terus keluar sendiri-sendiri dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Kebayang gitu juga. Iya sih benar-benar. Makanya lagunya pendek-pendek kan kayak 2 menit gitu. 2 menitan rata-rata ya. Oke, nah kalau misalnya Surabaya membentuk musikalitas seperti itu dengan rasa yang seperti itu mungkin berlawanan dari kesibukan suasananya ya mungkin lalu lintasnya, panasnya gitu. Nah, apakah kalian kepikiran untuk pindah ke Jakarta yang intensitasnya mungkin lebih dari kali 2 ya. lipat dari Takut sih. Surabaya gitu? Kalau aku takut sih. Enggak. Kayaknya kita mungkin masih tetap di Surabaya. Iya, sejauh ini nggak ada pikiran belum ada pikiran untuk pindah kemana-mana sih. Bahkan demi misalnya karir atau deket dengan agensi atau apa gitu. Sepertinya Industrinya gitu ya. Industrinya betul. nggak harus pindah juga sih gitu. Terus kami ngerasa karena kebetulan label kami juga nggak di Indonesia, jadi nggak punya kepentingan untuk pindah ke kota lain. Terus kami selalu bisa melakukan semua remote gitu. Jadi kayaknya kok nggak perlu harus pindah kota lain. Mungkin kalau pindah ke kota lain cari area yang bisa bikin studio yang adem gitu kayak di Batu gitu. Justru lebih adem gitu. Biar nggak pusing. Iya, biar nggak pusing. Nyari villa gitu buat studio. Tapi emang sempet dengan metode itu bikin album, bikin lagu. Kayak ke mana? Ke remote, tempat remote gitu. Sebenarnya sih karena album 2 ini juga banyak lagu, ada beberapa lagu tuh yang dari hasil kami nge-jam waktu kami di US kemarin. Jadi kami bertiga, waktu tour itu bertiga sama 2 orang, ada namanya Resa, pemain bass kami, sama Resa Filbert benar, sama Sandi yang main percussion. Jadi setiap kami mau soundcheck itu kami pasti kayak nge-jam. Nah, ada beberapa lagu tuh dari hasil nge-jam itu. Jadi mungkin secara nggak langsung lagu-lagu di Hotel Malibu ini juga perasaan-perasaan yang kami dapat waktu kami tour di US gitu. Oke. Jadi tour US itu tahun berapa sih? 2025. 2025 ya. Album Perak keluar 2024 pertengahan. Tournya 2025. Nah, itu kan, dan sekarang album yang kedua ini udah jadi. Waktunya kan menurutku sih cukup deket ya. Untuk kondisi band saat ini ya. Untuk band yang produktif 4 gitu. tahun, 4 tahun, dan sempat turnya kemana-mana gitu. Ternyata memang memanfaatkan waktu di tour itu untuk bikin karya baru. Tapi sebenarnya bukan memanfaatkan sih, tapi itu kayak secara natural emang suka genjreng-genjreng jelas, terus jamming nanti aja disimpan voice notes gitu, terus diolah lagi di studio jadi lagu. Jadi banyak yang musiknya udah jadi baru dibikinkan temanya. Tapi ada juga yang draft gitu kan. Ada yang draft yang emang udah draftnya yang bikin kan Raka udah jadi gitu, kita tinggal nge-rearrange gitu aja. Mungkin kayak gitu, sama kayak ya itu tadi, kalau perihal lirik ya apa yang kita alami waktu tour aja udah juga. Kebanyakan. Jadi benefit tour itu cukup besar juga dampaknya buat kalian ya. Lumayan karena banyak hal. Kami sangat karena banyak ceritanya ya. Iya, kayak ketemu orang baru, perasaan-perasaan yang mungkin nggak bisa didapat di sini mungkin, kayak gitu-gitu. Kayak orang-orangnya yang saya look up, kalau saya personal saya look up, terus tiba-tiba ketemu orangnya gitu, kayak jadi cukup keren sih. Misalnya ketemu siapa yang akhirnya bisa mendapat sesuatu gitu. Nah, ada satu produser itu namanya Adrian Yang, dia suka bikin instrumental kayak library music, bukan library music sih, tapi kayak ada labelnya kan. Basicnya itu
Instrumen dari gitu. dia produser hip hop sebenarnya, cuman akhirnya sekarang dia bikin banyak albumnya dia itu namanya Jazz Is Dead. Oh Nah, iya, Jazz yang Is Dead berseri-seri itu Adrian yang, nah itu kebetulan waktu kami main di LA itu studionya di depan venue kami. Terus dia datang waktu soundcheck, terus ngajakin kami studio tour di studionya Iya. gitu. Setelah soundcheck. Itu bener-bener kayak Bener-bener. Wah, Itu dan itu kebetulan. random banget. nggak ada yang pernah kenal duluan, tapi kebetulan kayak opener band kami itu Kenal ngisi- banget. Bayangin Iya. setelah soundcheck turun. Terus ada dia kayak, Iya, ada itu dia. Adrian yang itu enggak? itu kan yang itu ya. Iya. Gitu. Terus ke studio ngobrol-ngobrol. Oke. Disuruh visit ke studionya. Wah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, geter doang. Iya, tapi dari situ ada sesuatu yang dia sampaikan kepada kalian. Misalnya untuk Sebenarnya kalau nyampaikan kayak ini sih, apa cara pikirnya dia tuh bisa dibilang bukan orang yang jago bermusik gitu, tapi dia bisa ngelihatnya dari perspektif yang lain gitu, kayak ini berbunyi dan ini bisa misalnya ada benda yang bisa menghasilkan bunyi, terus semua gerakan kita tuh kalau aku lihat dari musiknya tuh semua bisa menghasilkan beat gitu, bahkan kan kayak detak jantung kan beat gitu, kayak semuanya tuh bisa jadi sebuah aransemen baru tanpa kamu harus jago memainkannya gitu. Nah itu dia tuh jago banget mengolah kayak gitu. Mengolah, yang main jago-jago tapi dianya sebenarnya bukan yang kayak sekolah musik atau apa, jadi tuh wah ini Kayak tahu mendirectnya gitu. iya tahu caranya. Wah, ini buat yang kita yang nggak sekolah musik jadi kayak oh iya Jadi ya, ngerti ya. bisa juga Iya. ya orang nggak sekolah. Ambil pelajarannya mungkin dari situ. Iya, Punyanya ini, bunyinya kayak gini, bisa dieksplor seperti ini. Iya. Kalau ngolahnya gini, Nah, itu jadinya gini. Nah, jadinya gini itu ada di album di Hotel Malibu itu kah? Waktu itu ada beberapa Lumayan ada lah. di terakhir-terakhir track Iya, ya. bisa dibawa. Ha-ha. Jadi lagu-lagu di album di Hotel Malibu ini dari musik dulu atau barengan dengan liriknya atau dari temanya? Proses bikin itu. Kebanyakan musik dulu, tapi ada juga yang Raka tiba-tiba kepikiran punya lirik ini gitu. Kadang-kadang ada keyword yang Iya. tiba-tiba nongol gitu, terus lalu aku catat di notes gitu kayak, terus waktu buka-buka lagi, oh iya ada kata-kata ini ya, apa ya ceritanya, terus waktu itu ada musik yang kosong nih, musik yang kosong kayak gini, oh ini Cocok setnya nggak? lagi di Iya, mana ya, iya. jadi sebenarnya liriknya kayak membantu si musiknya ini. menjadikan set itu utuh gitu. Betul. Lagu pertama yang jadi apa sih? Aku lupa deh. I'd Be Lost kayaknya ya. Eight Belows ya. I'd I Be Be Lost. Lost. Hah? I'd I Be Be Lost. Lost. I'd Be Lost. Ada track satu track itu. I'd Be Lost. Nah, itu kalau nggak salah yang dirilis duluan ya, single. Iya. Iya, Iya. ha-ha. Dan 2025 kan? Betul. Iya, benar. Iya. Padahal kalian baru selesai tour 2025. Iya. Iya. Oh itu Oh, tuh malah kami- sebelum tour. Sebelum tour. Oh, sebelum tour udah ada jadi. single baru ada untuk single. album baru. Oh, oke. Jadi jadinya emang kayak satu-satu gitu sih Mas selama during 2025, 2024, ngecer ya. 2000 sampai 2000 saat ini. Sekarang. Ha-ha. Tour itu berapa lama sih? Tour kemarin kita Sebulan, 3 minggu ya, lah. 3 minggu, 3 minggu. 3 minggu. Itu US dan Kanada. Bukan. US. Oh, US bukan. aja. US aja, US aja. Yang 2025 kemarin US aja. Terus tanggapan dari audiensnya, apakah ada ngasih feedback ke kalian atau apa Banget sih kalau di rasa sana. yang Pasti. kalian dapat gitu gimana? Pasti mereka itu kayak appreciate-nya langsung ngomongin gitu Iya, loh. ha-ha. Langsung ya? Iya, langsung kayak mereka nggak itu. sungkan. Terus ada lagi ada pengalaman yang kayak dia itu kayak jalan aja. Kita main di bar di satu bar ini ya. Cuman ada kayak posternya gitu kan. Terus habis gitu dia jalan. Terus habis itu ngelihat poster kita, dia mampir. Sesimpel itu. Serandom itu dan Serandom mereka tuh itu. kayak datang cuma kayak bilang hai, thank you buat musiknya, kayak ya itu kan hal-hal yang sangat ini ya sentimental ya buat Iya. kami Betul, performer ya nggak sih? Energinya sih. Energinya, Energinya. iya. Jadi dapat lagi ya. Betul. Ngerasa ya langsung gitu. Iya Dan langsung menurut jadi aku di ya. semua titik kayak gitu. Semua titik. Menurut aku selama di US semua titik Vibe-nya. kayak gitu. Nah, si musik kalian kan kalau aku koreksi kalau aku salah ya, itu ada soul-nya tuh kayak yang kita dengar dari Motown gitu. Terdengar Amerika Serikat lah soundnya. Nah, apakah
karena iramanya dan sound seperti itu yang bikin kalian merasa yakin atau percaya diri? Untuk Itu kesana? sound atau musiknya atau aransemennya, karena Berbeda. agak Dua hal yang berbeda ya? Iya. Oke, aku akan bilang mungkin genrenya. genrenya ya. Genre. Nah, sebetulnya kami tuh waktu bikin album selalu ngerasa kami kan mengadaptasi ya, mencoba mengadaptasi dengan referensi-referensi itu gitu. Cuman eh, selalu menekankan ke diri sendiri gitu. Boleh mengadaptasi tapi jangan terlalu Niru. mengimitasi Iya. gitu, Nah, karena ya, itu takutnya kita nggak punya cerita yang sama kayak mereka gitu. Itu Eranya juga beda. eranya beda, terus masalahnya juga beda. Benar. Sama sekarang pun yang band-band di sana pun yang main soul atau R&B gitu Pasti juga beda. berbeda gitu masalahnya gitu. Tapi kalau misalnya dibilang pede ke sana sebenarnya bukan dari itunya, tapi lebih kayak ya mungkin kalau misalnya diomongin secara kayak aktualnya dan faktanya ini sih data-datanya, oh yang di sana emang listenernya lebih banyak daripada di Indonesia sendiri gitu. Oh gitu? Iya. Lumayan. Pendengar kalian kebanyakan memang dari Amerika. US, US sama Jepang. US dan Jepang. Makanya booking kami berani kayak bawa dengan sekian titik itu gitu. Bookernya. Jadi kayak ngerasa, atau kalian merasa musik kalian lebih bisa diterima di luar daripada Sebenarnya di nggak sini? juga sih. Iya. Enggak juga, tapi untuk based on datanya seperti itu. Iya. Jadi kita yang emang kita ngeband, kita bikin musik yang emang nggak arahnya nggak ke sana awalnya. Ya Iya. cuman Harus gitu juga. Ya harus Ah, gitu juga. iya. ha-ha. Cuman Tapi emang yang kalian dapat gitu. Iya. gitu ya. Terus kesempatannya mungkin duluan itu dibandingkan Di sini. di sininya. Iya. Nah, deal dengan Big Round Records itu berpengaruh juga. Sangat berpengaruh sih. Menurut saya kayak kalau nggak ada background mungkin nggak sampai di titik ini ya. Karena touch-nya background ke rosternya mereka itu, terutama kami tuh kayak kekeluargaan juga. Jadi mereka tuh nggak segan-segan untuk kayak membantu, nggak segan-segan untuk kayak ngehubungi ke booking agent inilah, terus kayak mengkonekkan ke hal-hal yang baik gitu loh. Jadi kayak bisa di sini kayak karena mereka juga sih. Perannya lebih ke menghubungkan dengan Ya dengan booker, Iya, dengan agensi booker, gitu dengan ya. agensi sama Produksi juga. ya, Produksi. produksi rilisan fisik kan, sama distributor gitu, Iya. Sampai- publishing gitu. sampai ke proses kreatif nggak? Sedikit sih, sedikit. 20% lah, 25% gitu. Jadi kalian Benerin grammar. Iya, benar. Soalnya kan karena mungkin dari segi Bukan sarjana. Iya, Bukan sarjana sasi. kalau dari segi lirik kan emang di sana nggak ada kiasan toh Mas. Iya. benar. Iya kan nggak ada. Iya, Kiasan banyak istilah-istilah yang kadang tuh nggak masuk akal. Iya nggak Ini masuk apa? akal. Ini apa nih? Kalau ditranslate gitu kayak. Jadi lirik yang udah jadi diserahkan dulu, Iya. ini Ada proofreadingnya dulu. proofread dari Proofreadingnya. yang les Natasha. Ada aku Atau sama bareng? Raka. Iya, sama Raka. Kami berdua sih kebanyakan. Iya, jadi ya dan mereka sepertinya konsisten untuk mencetak rilisan fisik Iya, ya. Iya. betul. Karena emang mereka Intunya ke sana. Iya, betul. Kolektor. Kayak ownernya tuh kolektor gitu. Nah, Digger lah. Digger. Cat digger. Iya. Crate digger. Digger. Nah, kalian pribadi dengan kultur crate digging itu apakah cukup dekat? Lumayan. Lumayan ya. Lumayan mengkoleksi sih. Iya. Koleksi dan nyari Iya. nyari musiknya itu sesuai dengan yang kalian mainkan atau apapun. Kalau aku sekarang malah enggak sih, kayak Pengen cari yang lain. nyampah yang murah-murah tapi tracknya bagus gitu. Nyari yang lebih disuka aja udah. Nggak harus sama. Nggak Iya, harus yang nggak harus. aku dengerin ini aku harus dapet ini gitu enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, oke. Malah udah kalau Pengen aku cari udah yang jarang beli baru. plat soul sih. Udah jarang beli plat soul. Lebih ke world music gitu aja udah Mas. Tapi dulu waktu sebelum Perak ada nyarinya yang soul, R&B lama. Aku lumayan ya lumayan. Aku Tapi dulu iya aku sih. banyak kan ini sih. Saya juga. Reggae rocksteady gitu tapi yang 60 70-an.
early gitu. Kalau atasnya referensinya? Kalau Era. aku eranya sama sih, cuma ya itu tadi karena aku nggak punya temen waktu itu kayak bertukar referensi atau mungkin ya paling cuma secari sekedar oke mau tahu siapa, habis itu kayak Stevie Wonder nih dengerinnya apa atau mungkin kayak siapa ya Aretha Franklin seperti apa. Terus pas kayak sebelum 2020 deh, kalau nggak salah tuh waktu mereka ngundang aku ke acaranya mereka, terus kan baru di situ follow-followan, terus Raka nih suka banget kayak ngasihin dengerin ini segala macam, baru tuh terbuka, oh ternyata ada ya Soul Revival, ada ya ternyata label A B C D E ini, termasuk Big Crown itu sendiri, jadi baru terbuka kasananya pas sama mereka gitu. Cuma kalau dari dulu sih emang aku lebih nyamannya, karena mungkin itu dekat sama apa ya lagu-lagu gospel gitu ya, karena aku juga nyanyi di gereja, jadi kayak ya relate mungkin ya dan terdengar kayak home-nya aja gitu, jadi cocok. Ada hubungannya dengan keluarga, artinya yang kalian dengar di masa kecil mungkin. Iya sih, kayaknya sih iya, karena kalau di rumah opung nenek aku Batak kan, opung aku tuh yang bener-bener ngasih apa ya musik. Kenapa aku cinta musik kayaknya karena opung aku sih, dia kayak nyanyi, suka nyanyi, terus kayak dengerin lagu beberapa ya, waktu tua sih dengernya rohani sih ya. Cuma ya sedikit banyak ada beberapa lagu yang aku tahu dari opung. Nah, karena referensi seperti itu, Raka dan Tommy ngajak Natasha untuk gabung. Kalau aku ya. Iya. Jadi mungkin Biar ngobrolnya nyambung aja. iya, ngobrolnya nyambung gitu ya. Kadang kan kayak penyanyi yang bagus, yang suaranya wah gitu banyak tapi nggak nyambung kalau ngobrol. Iya. Guyonnya nggak nyambung juga. Nah, Nggak bercanda. enak. Untung nyambung ya. Untuk nyambung tuh kamu sendiri yang ngerasain apa kalian juga ngerasain? Nggak tahu gitu. Aku enggak. Oh enggak. Aku iya. Thanks. Kalau secara musik mungkin nyambung ya. Tapi kalau hari-hari kok apa ya bang? Rada tell me. Dikit Tapi tell. kalian membuat album Lihat mama aku. Oh iya. Maaf tante. tapi ada album perak yang versi instrumentalia. Tidak ada suara Natasha di situ. Kenapa? Bosen. Banyak falsi. Emang kulturnya si label kami tuh kayak gitu. Kayak gitu. Kan banyak album. Jadi mereka tuh juga rata-rata DJ dan musisi gitu kan. Dan mereka bermain hip hop juga gitu. Si bosnya Big Crown itu. Nah, kulturnya di album-album hip hop tuh biasanya kayak Ghostface Killah, kayak Wu-Tang gitu-gitu. Reza itu rata-rata mereka punya satu album yang emang beatnya aja gitu. Hanya beat gitu. Jadi nggak ada rapnya sama sekali. Jadi itu diterapkan di roster-rosternya mereka meskipun jenis musiknya berbeda ya. Tanggapanmu be Natasha ya? Kok dia? Tanggapanmu gimana Natasha? Supaya ada album yang kamu nggak ada di situ gitu. enggak lah, kan album tuh kan atau nggak sebuah lagu tuh kan nggak mesti penyanyinya aja ya. Jadi kan instrumen tuh karena mungkin aku juga terlibat di sana pas bikin, walaupun main pianonya nggak yang gimana-gimana sih. Cuma kan Oh iya, kamu main piano. iya, jadi menurut aku malah karena aku juga suka dengerin lagu-lagu yang instrumental juga kan ya, sama kayak mereka. Jadi kayak menurut aku fresh aja. And anyway it's my band gitu. Kenapa sih? Yes. Nah, bahasa luar lagi nih. Enggak, sorry. Translate di sini. Tapi ya lucu juga sih kalau misalnya kan emang dari segi kita kayak perak gitu ya. Dengerinnya kalau aku sendiri kan dengerinnya full tuh, ada vokalnya Tasya. Setelah denger yang emang tanpa Tasya Jadi lagu baru. Iya, kayak jadi lagu baru. Bener. Iya. Rasanya gitu sih. Iya. Kayak ngerasa wah, jadi Terus lagu kayak baru. jadi lumayan mendengarkan lagu sendiri. Iya. Soalnya kan kayak udah rilis, vinyl platnya udah rilis, Nggak suka didengerin. suara aku ya. Dengerin gitu. Dengerin kalau lupa part ya. Main lu gimana? Iya, kayak fresh aja Kak. Iya, iya. Ternyata kalau tanpa vokalnya itu jadi Bagus ya. Enggak. nggak jadi punya karakter yang emang berbeda gitu aja. Ya, tapi ya kalau aku lebih ke perak ya aku dengerin instrumen sih. Instrumen. Iya. Kenapa? Kamu Karaoke, tidak suka kamu. denger suara? Kayak geli dengan suara sendiri. Karaoke. Karaoke iya bener. Nanti yang di Hotel Malibu ada kayak gitu lagi. Harusnya Mungkin ada. sih ya. Pasti ya. kayaknya Karena lumayan bisa dibilang pasti kayak ada. kulturnya Big Crown juga kan. Kultur dari labelnya ya. Jadi artis lain pun juga kayak gitu. Ya. Yes. Oh.
kalian milih itu kalian yang milih atau background yang mengajukan? Milih apa? Pertemuannya gimana? Kalian yang milih akan label itu atau Tasya sih sebaliknya? Tasya. Nah, itu. Jadi awalnya tuh kan tahun 2020. Awalnya itu kan kami udah punya 2 lagu yang self-release. Terus karena kami sudah suka background, ya jadi nge-follow lah apa segala macam. Terus kayaknya mungkin satu hari tuh aku kayak ada nge-story lah salah satu rosternya mereka namanya Lady Ray gitu. Terus aku nge-mention background, Lady Ray, wah gitu. Terus tiba-tiba suatu malam, di malam yang gitulah pokoknya di DM kayak, "Hi, do you guys have any songs for us to hear?" gitu. Kayak, bener apa enggak nih? Kirim ke mereka kayak, "Ini background yang ini nih." Kayak, "Oh iya." Terus dibalas lah. Ya, scam kan. Dibajak Zaman sekarang kan. Instagramnya dibajak. Nanti dikirim virtual account. Terus ya udah aku balas kan. Akhirnya tuh beneran. Ya udah dari situ balas-balasan, terus kita kirim-kiriman lagu, terus video call kayak ya mereka yang mengalir gitu aja, nggak yang gimana-gimana. Udah beberapa lagu dikirim. Oh, waktu itu kita udah selesai beberapa lagu ya, udah mau self release juga. Self release sendiri sebenarnya. Iya, udah 10 track udah selesai, udah mau self release, terus kami kirim semua kan ke sana, terus dibilang kayak, "Gimana kalian tertarik ya kalau sign sama mereka, sama kami gitu?" Ya iyalah. Jadi separuh Itu langsung gitu ya? Iyalah. Oke, soalnya sebenarnya Waktu mengerjakan perak. Kocaknya mengerjakan perak itu sebenarnya benchmark soundku karena aku yang pre-productionnya ngeset semuanya juga gitu. Jadi emang ada salah satu album dari salah satu rosternya mereka yang aku jadikan benchmark sound. Album apa? Albumnya Bobby Oroza yang Should I Take You Home itu ya. Itu apa judulnya? This Love ada namanya. Iya. Itu salah satu artisnya. Itu produsernya juga ownernya Background salah satunya juga L. Michael Sever itu. Jadi memang aku dengerin album-albumnya dia yang diproduksi sama dia, aku dengerin semua dan pengen mengejar sound itu sebenarnya waktu itu. Terus ternyata ya Delala apa ya? Dilala. Ternyata ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk. Mereka yang nonton. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Oke. Sap. Iya. Ya, menarik juga. Jadi mutualisme ya, artinya kalian menyukai rilisan mereka dan mereka juga Menyukai akhirnya lagu kami. Iya, menyukai lagu Somehow kalian dengan ketemu itu juga. Ya. Ketemu gitu akhirnya ya. Dipertemukan. Nah, dan dipertemukannya kalian bukan dari Jakarta yang dekat dengan agensi atau apapun itu gitu, dari Surabaya gitu. Itu artinya kalau menurut kalian apakah industri musik itu sebenarnya sudah bisa dikerjakan dari manapun? Iya sih. Sangat kami bisa iya sih. sebenarnya iya. Kalau kami iya. Soalnya emang kan waktu itu kebetulan kami udah sempat merilis 2 lagu kan sebelum sama Background itu kayak single-single gitu. Nah itu ada 2 lagu yang nyanyi itu satunya Tasya, satunya ada yang former member kami itu Bima. Dan cara nyanyinya yang Bima itu dia punya band lebih rock gitu, terus kayak slide anthem gitu lah, jadi style nyanyinya seperti itu, alternatif gitu. Terus ternyata yang salah satu lagu kami yang sama Tasya itu lumayan menyita perhatian dari scene soul yang suka lowrider soul kayak soul disc gitu, klasik soul yang kayak Chicano gitu, yang juga besar di Jepang dan di West Coast juga masih culture-nya masih kuat gitu. Jadi ternyata kok kecium sampai sana ya gitu. Padahal waktu itu cuma merilis di ya semua DSP aja gitu, dan ada di YouTube kan itu auto gitu kan, auto masukin DSP gitu. Iya, itu kayak nebar jala gitu. Iya, benar. Terus ternyata waktu lihat yang ini feedbacknya rata-rata, oh ini gini-gini, oh. Jadi ternyata lumayan jauh juga ya, padahal kamu tidak mempromokan itu. Iya. Dan mungkin kebetulan waktu itu kayak masuk beberapa playlist gitu, akhirnya ditemukan mungkin gitu, yang digger di sana. Oh iya, para pencari rilisan gitu, Bandcamp gitu kan banyak kan yang kayak. Iya. Nah, kalian ngerasa sebagai grup dari Indonesia, apakah band dari Indonesia itu dianggap eksotis bagi negara
barat, ini agak kolonialis. Sayangnya iya. Iya sih. Sayangnya terasa iya. Rasa gitu ya. Iya, karena masih Wow, you're from Indonesia. kayak Iya. seakan-akan itu sesuatu yang seksi gitu. Iya. Jadi kan kayak kualitasnya yang kedua gitu maksudnya. jadi Iya. Identitasnya duluan yang dilihat. Identitasnya Betul, dulu ya. betul. Tapi juga nggak bisa dibungkiri memang identitasnya lebih kuat daripada musikalnya. Kalau kadang-kadang gitu kayak banyak rilisan-rilisan Thailand yang sekarang lagi naik gitu itu yang dulu tahun 50 60-an sekarang tiba-tiba dijadikan kompilasi gitu terus semua orang membicarakan itu kadang-kadang vinilnya digoreng jadi apa rare groove gitu. Nah, itu kan sebenarnya identitasnya dulu ke eksotisan dan keseksian si kulturnya itu kan. Nah, kalian perlu meng-counter itu nggak? Nggak perlu sih. Nggak perlu. Atau merasa itu adalah ya privilege kalian dari Nggak mikir gitu Indonesia. juga Iya kayaknya. sih. Jadi kayak gimana ya? Ya kalau Kami suka monggo, Iya, kalau enggak ya wis gitu. pasrah. Iya, pasrah. Kan kayaknya musik-musik dari Asia Tenggara sekarang kayaknya lebih sedang dicari oleh Iya, kolektor-kolektor. Sedang digoreng. Sedang digoreng. sedang digoreng Nggak oleh cuma Asia label-label Tenggara luar. sih sebenarnya banyak juga sebenarnya. Iya, Timur iya. Tengah. Timur Tengah, Tengah. betul. Iya, Karena betul, kan Timur Tengah. soalnya kan sekarang ada beberapa label yang emang konteksnya itu tidak membuat baru kayak misalnya cuman archiving song kayak gitu kayak Soul Jazz Record, mungkin Habibie Funk juga. Nah, itu kan cuman archiving doang. Nah, akhirnya di blow up lagi akhirnya orang-orang pada suka nih. Oh, ternyata di tahun sekian ada band yang seperti ini ya gitu. Nah, kalian merasa ada di puncak atau ada di gelombang itu sehingga kalian bisa terdengar lebih luas lalu bisa dapat kesempatan main di luar negeri gitu? Itu nggak tahu. Bisa Ya. gitu nggak? Bisa jadi. Nah, coba kira-kira Atau justru kalian apa yang- ada jawabannya teman-teman? Justru kalian yang ikut bikin gelombang itu gitu. Oh, sebenarnya enggak sih, kayak memang ya kami memainkan Apa yang kami aja suka. gitu. Yang suka. Dan kebetulan emang jalan dari yang diberikan koneksi sama label itu ternyata membantu sangat banyak. Jadi Iya. kami mendapatkan kesempatan-kesempatan yang seperti sekarang ini gitu. Ya. Bonus. Bonus itu Bonus ya. mungkin ya. Tapi kan sekarang kayaknya banyak lagu yang justru diciptakan pendek dengan tujuan viral gitu. Sementara kalian kukuh bikin album rilisan fisik yang kalau aku rasa itu lebih enak didengar utuh Iya. dan suasananya hangat gitu. Nah, itu dirancang seperti itu atau natural aja jadinya kayak gitu? Yang pertama sih kami nggak tahu caranya buat viral ya. Jadi kayak bumbunya apa atau resepnya seperti apa kami juga nggak tahu. Jadi dan mungkin karena kami kebiasaan dengar satu album, terus kebiasaan juga Ya masih biasa mendengarkan iya, album penuh ya. gitu. Jadi kayaknya kok nggak cocok ya kalau nggak bikin album gitu loh. Jadi kayak tiap kali kami bikin lagu atau bikin apa pasti ngomongnya album gitu. Soalnya mungkin kalau secara kayak timestamp gitu, kenapa kok pendek juga karena banyak referensi-referensi yang saya dapat itu dari komposer-komposer yang membuat soundtrack dan scoring untuk film gitu loh. Jadi kan itu kebanyakan ada yang lagunya kayak cuman 1 menit, Iya. kayak setengah menit bahkan. Gitu. Iya, Jadi iya, itu cuman Skit. tiba-tiba ya kayak skit gitu. Nah, kami suka dengan hal seperti itu. Cuman memang skitnya nggak dimasukkan, tapi emang enak ya bikin lagu yang compact, Nggak bertele-tele. berkesan tampil gitu. Kayak maksudnya Nyaman lah. ya nggak ada yang show off di dalam satu aransemen gitu. Nah, sebenarnya dengan cara itu apakah kalian ada dorongan atau ada motivasi untuk mengajak pendengarnya menemukan lagi cara untuk menikmati musik gitu? Tapi itu pengen juga sih, kayak orang mendengarkan itu satu album penuh gitu. Betul. Soalnya apa ya, kayak Hikmat. iya sama kayaknya kok apa kita terlalu terburu-buru dalam melakukan hal lainnya sampai Iya, nggak sampai bisa nggak ada, meluangkan betul. Waktu 40 menit lah untuk mendengarkan Satu album album, gitu. nah. Iya. Banyak surprise-nya pasti nanti. Iya. Soalnya iya pasti. Soalnya kalau kita dengerin kan kalau misalnya album ini nih, kadang orang malah
tahu lagunya tapi nggak tahu albumnya gitu. Nah, Iya kan. Iya. Mulai tahu dibiasain. lagunya nggak tahu judulnya bahkan. Iya, kayak gitu. Cuman tahu refnya doang, chorusnya doang kayak Iya, gitu. benar. Nah, Sama maksudku ya, lebih kalau kita dengerin album itu kayak ada Kayak- tripnya gitu. Betul. Kayak ada perjalanannya gitu. Ceritanya. Dari pembuka Iya, Sampai gitu. akhir ya. Dan nanti lagu ternyata lagu track 2 ini sama lagu track 3 ini rada jauh, tapi kayak mereka itu kayak pengen menyampaikan sesuatu gitu loh. Iya, ada Iya nggak sih? kesinambungan ceritanya. Iya, gitu. makanya pasti ada story-nya, ada tripnya nih mungkin. sama ini sih kalau misalnya sekarang tuh orang terbiasa bikin playlist kan. Iya. Dan itu kan lagu yang mereka suka sendiri. Random. Nah, kalau album kan pasti ada yang nggak suka gitu. Iya, Nah, dari satu album itu kayak opo sih lagu ini gitu. Nah, tapi ketidaksukaannya itu yang bikin nanti ketika mendengarkan lagu yang mereka suka jadi lebih Dina. lebih menyenangkan gitu rasanya kayak lagu ini ya. Iya, Terus nanti ada yang tidak terlalu nyaman. Kalau nyaman semua nggak enak gitu. Nggak enak, Harus ada ketidaknyamanan di dalam album gitu. Nah, menurutku sih. Tidak nyamanan itu kalian bikin juga nggak di sini? Enggak. Cuman biasanya kalau mendengarkan album kadang ada Kan satu pasti ada satu dua dua lagu yang kayak Iya. aku kok kurang Filler sama aja ini. gitu. Iya. Nggak, maksudnya kayak kurang, nggak terlalu suka gitu sama lagu ini. Tapi nanti yang suka kan jadinya bagus banget ya lagu ini. Nah, di album di Hotel Malibu ada rangkaian ceritanya juga kah? kalau rangkaiannya tuh kayaknya enggak Random, juga ya. sih random, tapi kayak hampir semua lagu itu punya apa ya, esensi atau punya sebuah pertanyaan atau perasaan yang sama gitu. Karena di album 2 ini kayak banyak hal-hal yang kami pertanyakan. Kalau dari lirik ya, kayak pertanyaan-pertanyaan tentang diri kami sendiri di usia segini kayak gitu-gitu. Terus mungkin perasaan-perasaan dari lagunya sendiri, kayak soundnya kayak enak. Menurut kami, kayak menurut aku sih kayak lebih enak kalau duduk kayak dengerin, kayak bertapa gitu mungkin, atau memikirkan hidup ini seperti apa. Kalau menurut aku gitu sih. Kayak kalau musiknya sih mencoba untuk kayak terdengar dibuat di satu momen yang sama gitu. Iya betul. Jadi makanya Maksudnya gimana? Jadi makanya waktu itu kami ngerekamnya itu kan dalam 1 minggu bersamaan, dan itu hampir semua lagu gitu, dan kami mencoba supaya album ini terdengar kayak kami lagi memainkan itu di momen yang sama gitu, dan nggak pencar-pencar momen gitu. Jadi selalu di tempat yang sama, jadi suasananya itu kayak terasa sama, baik dari soundnya, source-nya gitu. Jadi nggak belang-belang gitu. Kami Kalau suka misalnya- kayak gitu sih. So. Misalnya digambarkan dengan film atau drama gitu kan biasanya Ada scene pengenalan gitu ya. karakter, Oh, pengenalan terus karakter. ada apa namanya, ada babak-babaknya lah. Nah, apakah penyusunan lagu itu menyesuaikan itu, ada pemikiran ke sana atau gimana? Enggak sih Enggak. kalau Nggak itu. ada. Kita Lebih cuman ke vibe, Iya, ini apa, vibe-nya. Vibe. tempo mungkin, Tempo. Iya, iya, vibe-nya. Tapi itu juga dibantu sama ENR kami yang dari Big Crown itu. Oh, oke. Ya. Jadi peran mereka banyak juga ya. Iya. Banyak juga sih. Iya, Banyak. banyak banget. Kalau Piringan Hitam keluar lebih dulu atau barengan? Sebenarnya Street Date-nya iya, bareng. studinya bareng. Stream dan Piringan Hitam bareng. 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 Fullnya bareng ya. Fullnya bareng. Format lainnya? Ada CD kemarin CD kaset harusnya ada, bareng ada. semua. bareng semua. Oh, bareng semua ya? Kalau Iya. kan masuknya album kan. Album bareng semua. Tapi kami tuh biasa merilis 7 inch juga yang cuma 2 track. Jadi single-single yang dari album itu. Jadi itu kemarin ini sekarang ini kami udah ngerilis dua Plat. plat, jadi ada 4 lagu inch. gitu. Jadi 4 track berupa 2 7 inch. Itu 4 lagu itu ada di album. Ada di dalam Ada. album ya. Itu dirilis pokoknya kayak emang bumbunya seperti itu, dirilis sebelum LP gitu. Iya. Oh, oke. Biasanya buat ini kayak apa DJ, buat DJ gitu. Jadi biar bisa dimainin juga, biar bisa di mix atau Lebih ada single yang bisa collectible gitu. Yes, yes. buat DJ. Buat mainin secara selektor mungkin ya. Iya, iya, iya. Iya, sejauh ini dengan hasil yang udah jadi, gimana tanggapan kalian atas karya sendiri? Menanggapinya gimana? Dengan proses bikin lagunya yang kayaknya ya agak cepet deh. Atau enggak buat kalian? Ini santai. Enggak juga. Enggak sih, soalnya habis banyak yang dari, nggak banyak sih, ada beberapa tuh dari yang
draft-draft lama juga sih, dicoba lagi, jreng lagi. Ya kami suka sering kalau misalnya habis ngerekam terus ternyata nggak puas bisa mengaransemen Iya, ulang itu 2 kali. Rearrange Cuman lagi gitu. 2-3 kali sampai nangis gitu. Sorry. Sampai nggak Yang ketemu. nangis kamu lagi. Tasya kosong jelek. Nah, arrange ulang itu sampai titik apa memutuskan untuk selesai? Ini cukup nih, udah jadi nih. Sampai kita kayak gitu ya. ya Apa? Nya tuh nyaman aja. nyaman didengerin. Kayak ada satu lagu itu kami udah kayak 2-3 kali rombak kali. Jadi udah jadi nih, udah jadi set. Kok gini ya? Coba lagi. enggak ya, Kok gitu. enggak ya? Kok enggak? Iya, kok enggak tuh enggak Iya. enak, enggak pas. Iya, kayak enggak pas aja. Tahu kan Mas? Tapi nggak bisa dipungkiri itu band itu pasti punya keBM-an keren untuk Itu diri dia. sendiri. Nah, Itu dia. ketika itu belum keren untuk kami sendiri bertiga, itu kami nggak merasa itu nggak Belum. cukup gitu. Iya. Nah, Kurang keren nih kayaknya. pernah gitu. nggak kebablasan untuk ngejar itu, ngejar keren itu? Kayaknya ada yang satu lagu itu yang itu lumayan Yang ngejar ini. itu Apa sampai tuh? akhirnya balik jadi akhirnya itu lagu itu aku cuman ngambil drumsnya bagian belakang terus itu di loop dari depan sampai belakang dan itu jadi satu lagu yang sangat simple. Jadi baru oh ini gitu. Ternyata butuhnya simpelnya Iya. aja. Jadi simpel aja. Nggak terlalu dipikirin Nambah gitu. apa? Bukan Porsi nambah sih. tapi malah buang. Iya. Lebih ke Malam buang. Iya, malah buang. kayak porsinya emang lagunya emang porsinya ternyata cuma segini segini aja. gitu, iya. Nggak usah pakai misalnya kayak masak aja udah. Iya. Kalau udah cukup segini ya nggak usah ditambahin yang lain. Dan itu kami belajar dari background. Iya. Jadi ada namanya Dani, ya ANR kita itu kayak dia sering ngomong kayak ya udah belajar buat stop kayak nggak usah terlalu segini lah, ini terlalu bertele-tele, coba bagian ini sama ini kayak gitu. Tapi Itu kami lagu apa, by the way? lagu apa? Lagu yang The More. The More. Judulnya Iya, The The More. More. Tapi emang kalau misalnya saya nge-produce tuh banyak belajar dari beatmaker dan produser hip hop gitu. Karena kan kebanyakan kan mereka cuma chop dan loop gitu kan. Nah, kami tuh mencoba untuk melakukan itu sesimpel itu tapi ngeband gitu. Kayak pengen feel-nya tuh kayak dengerin beat hip hop gitu tapi kita ngeband gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Ada nggak lagu yang apa? Ini kayaknya kurang, tapi ternyata hampir dibuang, tapi ternyata ini lagu penting, ternyata enak gitu, dan nggak jadi. Apa ya? Nggak jadi. Iya, nggak jadi dibuang. Kalau nggak jadi dibuang. Kalau ada aku nggak lagu ada yang tapi di dibuang? album Pera. Itu ada satu lagu yang aku kayak waktu udah mau dirilis itu ngerasa kayak kok nggak oke ya. Apa judulnya Midnight Hotline itu. Kayak waktu udah jadi kayak Loh itu kan single. Nah, iya. nah Iya, itu. Terus single. kayak mereka bilang, "Oh, Dia tuh dari awal kayak nggak suka aku lagu ini, malah dipilih. iya." Oh, terus kalau yang ini aku ada satu lagi sih. Oh, Kayak apa? bukan nggak suka tapi aku nggak suka riff gitarku gitu. Just a Girl judulnya sebenarnya. Yang apa? Sorry? Just a Girl belum rilis. Oh, belum rilis. Nah itu kayak apa namanya harusnya bisa lebih keren tadi itu loh kayak aduh kok gini tok ya gitu. Tapi ternyata mereka suka terus. Tapi emang label suka porsinya, gitu. ya Iya, porsinya iya, segini akhirnya. Nah, yang menentukan apa ini dibuang atau enggak, ini selesai atau belum, sebelum sampai ke sana tentunya lewat Bertiga. kalian ya bertiga Iya, dulu bertiga. kan. Bareng sih tapi biasanya mikir. Iya, Bareng ya? Terus kadang-kadang kita juga udah tahu kayaknya ini enggak Enggak sih deh, gitu. iya. Nah, itu udah nyambung. Maksudnya udah sama-sama ngerasa apa? mungkin ya. Sama-sama ngerasa enggak ini gitu. Karena mungkin Atau ada kami perbedaan bertiga. pendapat? Karena mungkin kami bertiga sama-sama, ya itu tadi kayak referensinya hampir sama, terus kayak Visinya ya. visinya sama, terus kayak terkadang kayak 1-2 kali kayak menilai sesuatu tuh hampir sama gitu loh, nggak jauh beda gitu loh. Jadi kadang ya kayak Jadi tahu aja. kalau misalnya lihat ekspresi masing-masing Iya, itu kayak- kayak gak feeling. Udah tahu, gitu. iya, udah tahu kayak gitu. Nggak nyaman. Iya. Nyari aja udah yang Iya. paling nyaman. Kita bertiga suka ya udah. Nah, itu lebih banyak terjadi di album ini atau di sebelumnya, di yang Perak? Sama ya kayaknya. Sama. Sama ya? Soalnya kami selalu membuang lagu juga sih. Kan Iya. Oh, bikinnya iya? agak misalnya sekarang 14 tracks gitu. Ah. Bikin 20 tracks itu tapi ada beberapa yang aransemennya ada beberapa gitu. Jadi Nah, mungkin ada sekitar 18 lagu, 19 lagu yang
jadi terus nanti ini deh kayaknya dikurang-kurang. Sebenarnya kemarin kepikirannya kan emang cuma 12 lagu. Ternyata untuk ukuran LP 12 inch itu Ada masih batasannya cukup. gitu. Masih cukup tambah 2 lagu lagi jadi ya udah. Jadinya berapa? 14? 14 lagu ya? Iya. 14 lagu cukup banyak sih untuk Iya. Karena kan pendek-pendek juga kan. iya, dan aku lebih suka denger album yang cukup lama gitu. Ya misalnya 40 menitan gitu. Oke. Dari batas vinil itu dipakai semua gitu ya. Iya, dipakai semua. Gitu. Biar nggak rugi. Ya, kayak beli album Grantor. Ya. Iya. Aku pengen tanya tanggapan kalian, ada beberapa piringan hitam band yang sekarang tahu-tahu harganya meroket mahal gitu. Kalau misalnya suatu saat itu terjadi pada kalian apa yang kalian rasakan atau gimana? Soalnya itu udah bukan apa ya kuasa kami lagi gitu untuk bilang enggak Pasar gitu. ya. Iya, Iya, untuk bilang enggak itu kayak sulit banget udah yang sudah berlanjut seperti itu. Iya. 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 Ya gimana lagi? Iya, Iya, gimana gimana lagi? lagi? Nggak bisa Tapi ngeset sebagai- pasar kan karena Sebagai emang pembeli kadang-kadang mau beli platnya siapa gitu kayak Mahal. mau beli platnya lagi White digoreng Shoes yang misalnya, awal-awal lagi gitu. digoreng gitu kan. Ya kan Mau beli platnya White Shoes aja harganya 2,5 juta gitu kayak waduh gitu. Kalau plat kalian harganya sampai segitu, menurut kalian too much nggak? waduh Iya, kalau dibiling iya sih. Tapi ada kebanggaan Karena nggak nggak sih? sold out. Karena kan Platnya belum sold out. iya. Kayak album kami itu selalu dirilis ketika hampir Iya. habis. Dirilis akan lagi, merilis di-press ulang lagi, gitu, di-press repress lagi. Repress Soalnya lagi kan kadang kan kalau misalnya kita ngomongin vinil, harganya kenapa mahal? Nah, kalau ditarik ke belakang, itu kan kadang ya emang produksinya cuma Terbatas. 100 kayak gitu. Makanya dia mahal. Nah kalau udah lebih dan masih ada Yang di pasaran sebenarnya kan sayang juga kalau Iya. harus dijual dengan harga segitu. Mungkin salah satunya itu ya. Iya. Nah, dengan Big Crown itu bisa repress lagi kalau Bisa, mau bisa. ambil. Bisa, Memang selalu Memang seperti itu. repress. Yang perak itu udah Masih. Repress, masih Iya, repress. repress. Kemarin repress. masih repress. Sudah repress. Dan kalau habis Udah. bakal repress. Iya. Kalau dari Bikron emang kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, itu menurutku lebih adil sih. Iya. Nah nanti yang sedih kan seller-seller yang ngegoreng itu sendiri sebenarnya karena udah nimbun. Jadi pesannya kayak sebaiknya nggak usah nimbun karena akan ada cetakan ulang gitu. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Kita juga nggak tahu Ini sih hanya sebenarnya. musik. Semuanya dia hanya musik. Oke, jadi setelah album ini keluar, ini siap-siap mau tour ya? Iya. Iya. Kemana? Ke US Juni. US, US Kanada, North America dan Iya. Kanada. US dan Kanada. Berapa lama? Sebulan sih. Sebulan. Wow. Berapa titik? 17 ya. Ya ampun. Sibuk amat. Nah, Udah dengerin titiknya udah geter kaki Mas. fisik. Fisik. Dan ini jadinya kayak pendengarnya diminta untuk tenang menikmati lagu kalian, tapi kalian sendiri hustle kemana-mana gitu. Asli. Asli. Sambat. Ya tapi menyenangkan Iya. itu loh. Mas. Betul, Ya emang menyenangkan itu ya. tour. Memang seru ini sih. Iya, tujuannya itu nggak tour. sih? Konsekuensi juga ya. Heeh. Ya emang tour kayak Tujuan. gitu. Tujuannya beralbum juga. Iya. Iya. Betul. Atau dari bikin album memang nyarinya itu nanti jalan-jalannya itu. Salah satunya. Salah satunya. Karena kadang kalau misalnya belum ada album baru juga nggak ada materi untuk dipromosikan Iya, kan. Jadi kayak- kalau mau tour bawa album lama Kok bisa dibilang kalau buat booker apalagi band baru gitu outdate gitu. Iya. Kayak kecuali emang ada satu album atau 2 album band itu emang udah kuat banget mau sampai 30 tahun dimainin track itu juga ya nggak apa-apa. Masalah. Setelah dari US dan Kanada ini tour dalam negeri, dalam negeri lagi di showcase ya. pojok. Showcase. Cuman kalau tour yang tiap kota kayak belum Masih masih direncanakan. sedang direncanakan. Tapi showcase akan ada Ada. ada. di kotanya sudah ditentukan. Surabaya. Belum. Surabaya ada. Sama Yang jelas Jakarta. Surabaya ya. Surabaya dan Jakarta. Surabaya dan Jakarta. Lainnya masih direncanakan. Surabaya duluan atau Jakarta duluan? Nah, coba Nah, itu masih belum tahu. Coba Kita rahasiakan dulu ya. Oke. Pantengin terus aja. izin 5. Ya, tapi itu kemungkinan kayak mungkin 2 bulan lagi.
sebenarnya Yang setelah mana? tur Showcase? Setelah tur. Setelah tur. US ya. Kita Langsung? bakal Enggak. enggak langsung. Ngaso dulu. Enggak ngaso dulu. Iya. 17 Nafas dulu, titik, Bang. Bos. Nafas dulu. Benar, benar. Jadi mungkin Juli atau Agustus kali Ya. 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 Iya. Ada ngasonya dulu lah, Mas. Ya iyalah. Sabar. Ngumpulin semua oleh-oleh. Iya. Gitu. Iya, iya. Ngirim Oke oleh-oleh deh. coklat. Oke, Di Marlos, thank you banget. Terima kasih Ngobrolnya. juga, Mas. Thank you. Semoga turnya lancar. Amin, amin, amin. Dan tur itu kayaknya berat. Sepertinya semoga sehat Amin. dan kuat, bisa menyenangkan banyak orang di sana. Amin. Terima kasih. Yes, dan mungkin buat teman-teman di Surabaya atau Jakarta bisa menunggu informasi berikutnya kapan mereka akan menampilkan showcase album di Hotel Malibu. Begitu edisi tamu kita kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih.